Memperjuangkan keadilan sebaik-baiknya. Oleh Dian Septi Trisnanti. Suara Hakim Ketua lebih pelan dari 5 kali sidang pengadilan hubungan industrial sebelumnya. Intonasinya tak jelas, lebih mirip suara orang berkumur. Hanya sedikit yang bisa ditangkap telinga dengan jelas. Sidang-sidang sebelumnya, Ika Ching biasanya didampingi Ita Purnamasari, perwakilan Divisi Advokasi Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia atau FSBPI. Karena Ita Purnamasari sedang mendampingi kasus perburuhan lain di Bandung, di sidang putusan ini, Ika didampingi Ari Widyastari, juga dari FSBPI, lamat-lamat mendengar ucapan tak jelas hakim. Dikabulkan sebagian. Meski tak jelas mendengar, Ari lantas berbisik ke telinga Ika Ching, menjelaskan interpretasinya dan langkah berikutnya yang harus ditempuh Ika Ching. Kayaknya dikabulkan sebagian deh. Biasanya kalau kayak gitu, upah sisa kontrak dikabulkan, tapi tuntutan lain seperti upah proses tidak dikabulkan, gitu. Upah proses yang dimaksud adalah upah selama proses perselisihan yang jadi salah satu tuntutan. Sesampainya di sekretariat buruh usai persidangan, keduanya menertawakan betapa konyolnya mereka yang tidak bisa mendengar dengan jelas putusan hakim. Aku bertemu Ika dan Ari sesampainya mereka di sekretariat. Aku menambahkan langkah-langkah yang mesti disiapkan untuk tahap eksekusi. Bagaimana teknis bos Ika Ching membayar hakmu? Ika tampak lebih semangat. Senyum kecil tersungging di bibirnya. Di penghujung hari itu, Ika merasakan kelegaan luar biasa, seolah beban berat terlepas dari pundaknya yang kurus. Ada harapan ia akan mendapatkan hak-haknya. Baik Ika Ching maupun kami dari Serikat Buruh Persatuan Indonesia yakin dengan informasi bahwa Ika Ching menang di pengadilan tingkat pertama. Karena yakin dikabulkan, kami tak melakukan verifikasi putusan ini dan juga tak mempersiapkan diri untuk melakukan banding yang jatuh temponya 14 hari setelah putusan sidang. Karena yakin menang, kami tak mempersiapkan diri untuk melakukan banding, kata Ita Purnamasari. Ini murni kesalahan kami karena tak melakukan verifikasi putusan. Harapan itu tak bertahan lama. Tepat 14 hari setelah putusan, Ika Ching bersama Ita Purnamasari mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka hendak memastikan apakah bosnya mengajukan banding atau tidak. Kenyataan pahit itu baru kami ketahui di pengadilan. Mereka taunya putusan sidang Ika Ching adalah dikabulkan sebagian, namun sesampainya di pengadilan, dia dapat informasi langsung kalau ditolak keseluruhan tuntutannya. Kami awalnya datang untuk memastikan apakah pihak perusahaan melakukan banding atau tidak, kata Ita Purnamasari. Setelah tahu ditolak semua, aku sangat kaget. Apalagi waktu untuk mengajukan banding sudah habis. Ini kesalahanku juga, mengapa tak memeriksa lebih awal. Ita Purnamasari tak tahu bagaimana harus bersikap dan menyampaikan informasi ditolaknya tuntutan pada Ika Ching. Suasananya benar-benar tidak enak. Dia tahu Ika sudah berusaha dengan maksimal dengan segala keterbatasan dia untuk memperoleh keadilan. Keberanian dia melakukan tuntutan sendiri tiba-tiba gagal di belakang banget. Akhirnya, dengan berat hati, Ita mengatakan pada Ika Ching, "Mbak, maaf, sepertinya waktu itu ada yang salah informasi. Saat itu, taunya dimenangkan sebagian. Ternyata ditolak semua. Sampai sekarang, aku masih nggak tega." Karena ada 5 kasus perburuhan lain yang sedang ditangani Ita di Jakarta dan Bandung, ia tak membayangkan akan ada kejadian tersebut. Ia percaya betul informasi kalau kasus Ika Ching sudah dikabulkan sebagian. Karena sibuk dengan kasus-kasus lainnya, Ita tak sempat memeriksa ulang hasil putusannya. Bahkan tak ketemu Ika Ching hingga 2 minggu setelahnya. Kenapa aku tidak menanyakan sebelumnya? Kenapa baru tahu sekarang setelah masa banding sudah lewat? Sesal Ita. Setelah tahu informasi lisan keputusan tersebut langsung dari petugas satu pintu pengadilan, Ika tak tahu harus berbuat apa. Dia kecewa sekali, bahkan dia tak mengambil salinan fisik keputusan kasusnya. Mereka langsung pulang. Berat bagi Ika untuk menerima putusan pengadilan ini. Terlalu banyak yang dia pikirkan. Ia teringat, dengan perjuangan menghadiri persidangan-persidangan ini telah menguras habis tabungannya.
teringat dengan persediaan beras di kosnya yang menipis, uang kos yang harus segera dibayar, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang menanti untuk dilunasi. Tak dipercaya ketika susah. Ika Ching sudah terbiasa kesepian sejak kecil di Semarang. Kedua orang tuanya meninggal saat dia belum memasuki sekolah dasar. Tak banyak kenangan yang dia miliki bersama keduanya. Dia lantas diasuh oleh keluarganya hingga lulus SMA di Semarang dan pindah kuliah ke Yogyakarta dan mengambil jurusan bahasa Inggris di Universitas Sanata Dharma. Ada kejadian saat dia SMA yang menjadikan Ika trauma. Saat jam makan siang, dia berjalan bersama kawannya. Kawannya di sisi jalan dan Ika di sisi dalam. Di ujung gang, ada bajai yang melintas dan melewati mereka. Di ujung gang, bajai putar balik dan kembali ke arah mereka. Kawan Ika diraba pahanya sambil bajai melaju. "Aku hanya bisa teriak dan mengambil kerikil dan melempari bajai," tutur Ika Ching. Kejadian itu bikin Ika trauma dan takut bersosialisasi dengan masyarakat. Jangankan bersosialisasi, mendengar bajai saja aku takut. Kalau dengar suara bajai, aku langsung tengok. Kalau bawa barang, pasti langsung aku dekap, tutur Ika Ching. Sampai sekarang, kalau sendiri, tak berani naik bajai. Dia tak menceritakan kejadian itu pada keluarganya, karena tak ingin menambahkan masalah. Dia pendam sendiri dan menjadi trauma hingga sekarang. Tak ingin merepotkan keluarga lebih banyak lagi, setelah lulus kuliah tahun 2006, Ika lantas pindah dan mencari kerja dan hidup mandiri di Jakarta. Tak ada koneksi dan berjuang sendiri, tentu saja Ika mendapatkan pekerjaan seadanya. Meski bekerja di sektor mentereng ekspor-impor, namun gajinya di bawah upah minimum provinsi. Dan tentu saja tak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk menutup kebutuhan ini, dia berdagang online. Anggapan umum banyak orang adalah orang-orang Tionghoa hidup mapan dan sejahtera. Anggapan ini tentu tak mengenakan bagi Ika Ching dan orang-orang Tionghoa lainnya yang kurang beruntung secara finansial. Meski bekerja sebagai buruh kontrak dengan upah bulanan di bawah upah minimum dan jam kerja yang sering molor melebihi waktu kerja sebenarnya, Ika Ching tetap dianggap sebagai kelas menengah yang mapan dan hidup sejahtera. Bagian paling pahit dari anggapan ini adalah saat dia kesulitan keuangan. Karena hidup di ibu kota, di mana tiap gerak hidup memerlukan biaya, dia kesulitan mencari bantuan. "Orang-orang tidak percaya kalau aku hidup pas-pasan," tutur Ika Ching. Situasi seperti ini yang dijalani di ibu kota sejak lulus kuliah pada 2006 mengajari Ika Ching untuk tidak mengandalkan siapapun dalam urusan finansial. Ia berhubungan dengan orang lain seperlunya saja. Dia juga terbiasa hidup hemat dan merencanakan tiap pengeluaran sehari-harinya dengan sangat hati-hati. Untuk menutupi kebutuhan hariannya, Ika Ching membuat anyaman tali menjadi gelang-gelang cantik dan menjualnya secara online. Selain itu, dia juga menjadi reseller produk-produk rumah tangga hingga rumah. Ika merasa sudah cukup dibantu oleh keluarga-keluarganya di Semarang hingga lulus kuliah. Dia tak ingin merepotkan mereka lagi dengan berbagai keluhan beratnya hidup di Jakarta. Ia menjalani pahit getirnya ibu kota sendiri tanpa berkeluh kesah pada siapapun. Kesempatan bekerja dengan gaji lumayan didapatkan Ika justru saat dunia menghadapi wabah COVID-19. Masih di bidang ekspor-impor, dia ditawari bagian pemeriksaan barang yang hendak dikirim. Tugasnya mulai periksa alamat, jumlah barang, dan lainnya. Dia ditawari gaji 7 juta per bulan dengan kontrak setahun. Waktu kerja terakhir di Exim, saya bertanggung jawab mengurus proses Exim dari awal sampai akhir. Dijanjikan oleh teman yang meminta tolong dengan gaji 2 digit. Namun setelah deal dan mulai bekerja, saat tanda tangan kontrak, ternyata gaji tidak sesuai dan dikurangi jauh dari deal awal. Dan masih banyak lagi omongan yang cuma kebohongan, tutur Ika Ching. Dengan tawaran upah segitu, Ika rela meninggalkan tempat kerja sebelumnya yang memberinya gaji jauh di bawah upah minimum provinsi. Namun tak dinyana, justru dunia kerjanya yang baru tak seindah yang dibayangkan. Awalnya, Ika merasa nyaman saja bekerja di tempat baru.
meski jam kerja lebih panjang tanpa uang lembur, namun lama-kelamaan ia mulai diperlakukan secara tidak adil. Saat itu, Ika tidak tahu tentang haknya, bahkan ia tidak menyadari kalau ia juga adalah buruh. Aku dibuang begitu saja, padahal aku sudah bekerja sampai larut malam, kadang sampai dini hari tanpa upah lembur, ucapnya Ika. Reuni sedih setelah 16 tahun. Aku dan Ika sama-sama kuliah di sastra Inggris di Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Masuk tahun 2001 dan lulus tahun 2006. Saat itu, kami sama-sama dari luar daerah yang kuliah di Yogyakarta. Aku dari Rembang, sementara Ika dari Semarang. Aku hanya tahu keluarga besarnya di Semarang dan dia disekolahkan oleh tantenya. Lulus kuliah, kami sama-sama mengadu nasib di Jakarta, namun kita tak pernah berhubungan. Hingga kejadian di penghujung COVID-19. Awalnya, Ika mengirim pesan di inbox Facebookku. Mengabarkan persoalan yang dihadapi dan menanyakan apakah kalau pekerja kantor bisa dibantu. Untuk lebih leluasa bicara, kami janjian ketemu di Taman Jogging La Piazza di Kelapa Gading. Aku belum sadar betul kalau kawan lamaku ini benar-benar terpuruk secara ekonomi dan tak punya duit sama sekali. Aku baru menyadari ketika janjian ketemu di La Piazza, dia jalan kaki hampir 6 km dari halte busway Sunter di Kelapa Gading ke tempat kami bertemu di La Piazza. Astaga, kamu jalan kaki sejauh itu? Kalau kamu kasih tahu kan bisa aku jemput. Kata-kata itu aku sampaikan padanya begitu kami bertemu. Dia masih mengatur nafasnya dan sesekali menyeka keringat di wajahnya. "Gak apa-apa," jawabnya singkat. Setelah istirahat beberapa saat, dia menceritakan kasusnya setahun terakhir ini. Ia berjuang sendiri melakukan mediasi di Dinas Ketenagakerjaan yang memediasi dia dan mantan bosnya. Hasilnya nihil, dia kalah dalam proses itu. Dia juga cerita tak ada kawan untuk menceritakan semua persoalan ini. Bagaimana dia hidup sebatang kara karena tak ingin merepotkan keluarga. Dia sangat berharap aku bisa membantunya karena dia tahu kalau selama ini aku berkecimpung di isu perburuhan. Namun dia tak yakin apakah bisa dibantu atau tidak. Pasalnya, dia bekerja kantoran. Saat itu, dia masih meyakini kalau pekerja kantoran itu bukan buruh. Baginya, buruh itu hanya mereka yang bekerja di pabrik. Pelan-pelan aku menjelaskan kalau tiap orang yang bekerja dan dapat upah bulanan, punya kontrak, punya jam kerja, ada bos, itu adalah buruh. Mendengar penjelasanku, dia senang. Aku kira buruh hanya yang kerja di pabrik. Seneng banget ketemu kamu. Mulailah Ika menceritakan kondisi kerjanya. Dari soal jam kerja saja yang sering hingga larut malam hingga dini hari, hingga sikap semena-mena bosnya yang menyuruh karyawan bekerja di luar job desk. Aku bagian pemeriksaan barang yang akan dikirim, tapi sering disuruh ikut packing dan pekerjaan-pekerjaan lain di luar tugasku. Tutur Ika. Kerja siang malam dengan jam kerja yang tidak tentu, tidak pernah dapat lemburan, harus bantu kerjaan-kerjaan bagian lain yang harus saat itu kelar. Bukan tak mau bantu, tapi kerjaan Ika Cing juga menumpuk dan tidak kelar-kelar karena waktu habis untuk membantu mereka. Pekerjaan mereka masih dapat bantuan dariku. Semua atas instruksi bos yang pecat aku. Jadi aku bisa apa? Biarpun kadang ada yang aku pending untuk bantu, tapi tetap saja itu bos mengejar-ngejarku padahal bukan job deskku. Jelas Ika Cing. Hal itu di kemudian hari berimbas pada pemutusan kontrak secara tiba-tiba tanpa surat peringatan. Alasan PHK atau pemutusan hubungan kerja adalah bahwa Ika telah berkelakuan tidak baik. Padahal masa kontrak Ika masih 6 bulan lagi. Dan pedihnya lagi, sisa upah kontrak Ika tidak diberikan. Ia merasa diperlakukan tidak adil. Padahal selama pandemi, meski bekerja secara daring, Ika sama sekali tidak pernah absen meeting. Tak terima diperlakukan tidak adil, beberapa kali Ika mengajukan bertemu dengan bos, namun atasannya itu menolak bertemu. Hingga akhirnya, seorang diri, Ika mengadu ke Suku Dinas Ketenagakerjaan Jakarta Barat. Dari 3 kali mediasi yang ia jalani, bosnya hadir dengan diwakili pengacara. Setelah beberapa bulan, hasil mediasi di Disnaker
tak ada titik temu. Ika tetap menuntut haknya, dan perusahaan tak mau membayarkan upah sisa kontrak 6 bulan Ika. Karena buntu, Disnaker menyarankan mereka untuk melanjutkan proses hukum ke Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI, dan Ika Ching disarankan untuk mencari pengacara. Aku stres saat itu. Bagaimana mungkin aku membayar lawyer? Untuk sehari-hari saja aku sudah tidak ada pemasukan. Suara Ika tersendat dan matanya berkaca-kaca. Dan itu beberapa bulan aku harus pindah-pindah kos. Sudah tak sanggup hidup. Saking bingungnya, saking gak tahu harus bagaimana. Aku waktu itu sampai berpikir mau mati saja. Karena kalau tidak bisa bayar kos, pasti saya akan tinggal di luar, tinggal di jalan. Sejak itu, semua pintu harapan seolah tertutup. Tak ada satupun pengacara yang ditemuinya mau membela karena Ika hanya menjanjikan membayar bila menang kasus. Sementara, ia harus menjual semua barang berharganya, pindah kos ke tempat yang jauh lebih murah. Sebagai penghasilan tambahan, ia harus berjualan apa saja secara online. Mulai dari masker, aksesoris buatan sendiri, dan banyak lagi. Pun, ia harus memasak sendiri, menakar hati-hati setiap butir nasi yang ia telan setiap hari demi harus berhemat. Sesekali ku tatap lekat-lekat sosok Ika yang duduk di hadapanku. Malam itu, ku antar dia dengan berkendara motor menuju halte busway Sunter, Kelapa Gading. Sepanjang jalan, bak sebuah adegan film, aku membayangkan Ika berjalan kaki dari halte busway Sunter, Kelapa Gading ke taman jogging yang berjarak hampir 6 km. Dari keringat yang menetes dan membekas di wajah, tercatat jejak perjuangannya dalam perjalanan hidupnya yang keras. Berjuang di meja hijau perburuhan. Kasus-kasus perburuhan perseorangan semacam yang dihadapi Ika Ching ini marak terjadi di era pandemi, di mana usaha-usaha kecil di sektor perumahan ini banyak-banyak tumbuh dan mereka mempekerjakan karyawan dalam jumlah kecil. Ketika terjadi perselisihan perburuhan, biasanya dilakukan secara pribadi. Bagi Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia atau FSBPI, kasus-kasus seperti yang dialami Ika Ching ini dilematis dalam hal energi yang digunakan untuk melakukan advokasi terlalu besar untuk kasus individual. Tenaga tersebut akan lebih bermanfaat jika digunakan untuk advokasi kasus-kasus yang melibatkan ratusan hingga ribuan buruh. Namun, kasus-kasus semacam yang dihadapi Ika Ching ini makin banyak dan serikat buruh tak cukup tenaga untuk mengadvokasinya. Belum lagi soal jarangnya para pekerja sektor perumahan ini tak menyadari bahwa mereka adalah bagian dari buruh dan jarang sekali mereka yang berserikat. Kasus Ika Ching ini diadvokasi lebih karena kedekatan personal kami. Lebih dari itu, pendampingan terhadap korban eksploitasi buruh perempuan dan kekerasan verbal dan tidak dipenuhi hak-hak perburuhan yang dialami oleh Ika Ching adalah bagian dari kerja-kerja Konsorsium Advokasi Konvensi International Labour Organization atau ILO nomor 190. Selama 2,5 tahun, terhitung sejak 2019, beberapa organisasi buruh, media, dan perempuan membentuk konsorsium advokasi konvensi ILO 190. Konsorsium ini dipimpin oleh Perempuan Mahardika dan beranggotakan Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga atau JALA PRT, Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara atau KSPN, Serikat Pekerja Nasional atau SPN, Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia atau FSBPI, Yayasan Konde, Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi atau Sindikasi, dan Yayasan Peduli Sindroma Down Indonesia atau YAPESDI. Konsorsium ini bekerja utamanya untuk memperkokoh advokasi terhadap hak-hak buruh perempuan, utamanya pasca Konvensi International Labour Organization nomor 190 tentang kekerasan dan pelecehan di tempat kerja dan rekomendasi nomor 206. Konvensi ILO ini hendak memastikan semua buruh terbebas dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan di tempat kerja. Konvensi ini juga memastikan semua negara anggota menghormati konvensi ini dengan melakukan 3 kewajiban. Utamanya, meratifikasi konvensi ini. Konsorsium ini mengampanyekan ratifikasi sekaligus penerapan konvensi ILO ini melalui 2 jalur, yaitu lobi terhadap pembuat kebijakan dan kampanye media.
Saat Ika Ching datang menemuiku dengan persoalan perburuhan yang dihadapi dan berharap bantuan, aku bekerja di Marsinah FM yang masih merupakan bagian dari Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia atau FSBPI. Dalam bayanganku, aku bisa bantu menuliskan ceritanya dan membuat video ceritanya. Namun, Ika Ching perlu pendampingan lebih karena ia akan membawa kasusnya ke pengadilan. Siang itu, di Sekretariat Serikat Buruh, ku perkenalkan Ika kepada Ita Purnamasari, seorang pengurus serikat bagian advokasi kasus-kasus perburuhan. Ia bercerita seraya menyerahkan berkas dokumen yang ia punya selama bekerja. Mulai dari slip gaji, perjanjian kontrak, hingga surat PHK yang menurutnya tanpa alasan jelas itu. Sejak pertemuan tersebut, Ika lalu disibukkan dengan proses menyusun gugatan. Isi gugatan secara garis besar adalah kronologi kasus dan tuntutan. Ika menuntut sisa upah kontrak selama 6 bulan sebesar 42 juta dan upah proses, yang atau selama perselisihan berlangsung. Ika memang tidak paham hukum, namun secara garis besar, ia mengetahui isi gugatan. Persidangan. Mendengar sepatah kata itu saja membuat Ika agak bergidik. Dalam imajinya, ada seorang hakim dengan tampang kering dan garang, memegang palu pengadilan seperti dalam film-film yang kerap lalu lalang di kotak televisi. Hingga suatu hari, tiba masa di mana ia harus menghadiri persidangan untuk pertama kalinya. Gedung PHI atau Pengadilan Hubungan Industrial terletak di Bungur Besaraya, Jakarta Pusat. Untuk pertama kali, Ika menginjakan kaki di gedung PHI dalam rangka menggugat bos yang baginya sangat berkuasa. Perlahan, terdengar suara debar jantungnya. Perlahan namun pasti, suara debaran itu kian kencang tak beraturan. Ika berhenti sejenak dan mengatur napas. Di papan dinding pengumuman, bersama Ita, ia perhatikan nomor urut dan jadwal sidang. Sejenak, Ika menghela nafas. Ia mendapat giliran bersidang di siang hari. Debaran itu hadir lagi saat giliran sidangnya tiba. Ika pun maju ke ruang sidang, duduk di sebelah kiri sebagai penggugat. Di seberangnya, 8 pengacara pengusaha duduk berjajar, sementara Ika hanya seorang diri. Di posisi tengah terdapat meja hakim. Ada 3 hakim, 1 hakim ketua di tengah, dan 2 hakim lainnya di sisi kiri dan kanan. Secara keseluruhan, sidang tak berlangsung lama, hanya 15 menit. Ika cukup menyerahkan berkas gugatan kepada hakim dan pengacara lawan. Sebelum proses persidangan, kami memberitahu Ika bahwa tak jarang pengusaha melakukan intimidasi supaya buruh menyerah. "Sebenarnya, aku menanti untuk diintimidasi loh, Di," celetuk Ika saat kami mengobrol via telepon. "Penasaran ya?" sahutku sambil terkekeh. "Nah, bener. Penasaran dong. Ternyata nggak ada intimidasi." Sedari awal, aku sudah memberitahu Ika Ching bahwa perjuangan perburuhan seperti yang dia hadapi tak mudah dimenangkan. Namun Ika Ching sudah bulat tekadnya untuk berjuang mendapatkan hak-haknya. Tak peduli bagaimanapun hasilnya, yang penting sudah diperjuangkan sebaik-baiknya.